ini mungkin buat sharing juga, di IBM kami mungkin terbiasa untuk saling memanggil satu sama lain dengan panggilan yang Mas atau Mbak. Jadi di sini kalau teman-teman misalkan mau manggil aku pakai Mas, Koko, Kakak, atau Abang juga nggak apa-apa, itu terserah. Jadi di sini biar kita sama-sama enak aja untuk ngobrolnya ya. Seperti itu. Oke, jadi aku mulai. Eh, jadi database itu apa sih? Nah, aku mau coba kenalin database itu dari hal basic. Jadi kira-kira teman dapat gambaran kenapa harus database yang jadi prioritas, atau kenapa sih database perannya gimana. Nah, aku punya quotes yang kubuat 3 hari yang lalu. Jadi database itu bukan makanan sampingnya, tapi dia adalah makanan utama. Kenapa? Nah, kita coba lihat ya. Nah, di keseharian kita, di zaman digital sekarang, kita bakalan sangat-sangat mudah untuk menghasilkan data. Jadi, dari apa yang kita lakukan, dari hanya bekerja, membuat tugas, kita berbelanja, kita melakukan pengiriman uang, kita telepon, kita chat, bahkan sampai kita main game pun itu selalu menghasilkan data. Jadi, hidup kita itu nggak bisa kelepas dari data. Nah, sekarang aku mau teman-teman coba berimajinasi, kan teman-teman lagi kuliah buat mempersiapkan kerja kan. Nah, sekarang kita imajinasikan diri kita bakalan jadi bos di perusahaan startup kita sendiri. Di sini kita ceritanya punya customer nih. Nah, tapi kita mau uh, mau hemat ceritanya. Ngapain bikin sistem, mending ini masih bisa dihandle sendiri. Ceritanya kayak teman aku, dia kebetulan adalah seorang penjaga toko material orang tuanya. Nah, tapi sekarang diasumsikan teman ini nggak mau bikin sistem, dia mau pakai buku aja, pakai buku besar. Nah, kira-kira teman tahu nggak buku besar tuh kayak apa? Buku besar tuh kayak kalau di akuntansi itu yang biasanya gede banget, yang bahannya keras itu kalau buat mukul sakit. Nah, itu biasanya orang catat transaksi hariannya di sana. Barang yang keluar apa, terus harganya berapa, jumlahnya berapa, nah itu ada di sana semua. Nah, di sini asumsikan teman-teman mencatat pengeluaran transaksi itu dengan buku itu. Oke, sekarang bisnis teman-teman udah mulai jalan nih. Ada 10 orang beli satu hari. Oke, masih bisa ya. Kan 8 jam, terus dengan 10 orang masih bisa. Terus bisnisnya berkembang lagi nih, ternyata makin banyak orang yang beli, sekarang ada 100 orang. 100 orang, satu hari, sejam nge-handle berapa orang ya kira-kira ya, supaya balance. 2 orang per jam, ya bisa lah, masih masuk akal ya. Tiba-tiba Tuhan kasih rezeki, customer lebih banyak lagi. Apa yang terjadi ya? Wow, banyak nih yang datang. Cuma karena kita semua catat di dalam buku, kita overwhelm. Kita nggak mampu untuk nge-handle apa aja sih yang harus dicatat lagi, karena terlalu banyak. Kita lagi ngurusin, tiba-tiba ada data lagi, saya mau beli. Kita jadi nggak bisa nge-handle lagi datanya dengan cara manual. Nah, kita sebaiknya memindahkan pekerjaan ini ke dalam sistem supaya kita nggak lagi terbebani. Nah, database itu secara teori penjelasannya adalah koleksi dari kumpulan data yang ada dalam sistem. Jadi kita mau supaya kita nggak perlu mikirin, kita nggak perlu pusingin apa aja yang tadi udah terjadi, biarkan itu semua tercatat di dalam sistem gitu. Jadi kita fokus untuk bisnisnya aja, biarkan yang data-datanya tadi ada di dalam sistem. Nah, teman-teman bisa bayangkan database itu adalah bagian dari otak kita yang bertugas untuk mengingat. Coba, kalau teman-teman misalkan mengingat nih, teman-teman punya, ya pasti semua punya kepala kan? Nah, kalau teman-teman belajar di kelas, waktu di kelas udah ngerti banget nih, ternyata gini ya, ternyata gini ya. Nah, saat sampai rumah lupa. Nah, nanti besoknya lagi belajar lagi, ternyata gini ya, gini ya, besok belajar. Besoknya ujian, lupa. Remet, C, kan jadi susah kan? Nah, makanya kita butuh supaya kepala kita ini bisa mengingat apa sih yang udah kita pelajari. Nah,
ini dapat diumpamakan sebagai sistem juga. Sistem itu adalah otak. Nah, kalau dia hanya bisa menerka, dia cuma bisa mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menghafal, dia tidak bisa menyimpan informasi yang dia sudah terima, sama saja bohong gitu. Jadi, kita punya bisnisnya jalan, tapi ketika kita butuh lagi, kita mau mengevaluasi apa yang sudah terjadi tadi, apa sih yang saya sudah dapatkan, apa sih kekayaan saya dari penghasilan menjual ini. Saya nggak dapat informasi itu, ya sama saya bohong kan. Nah, jadi database di sini punya peran sebagai sesuatu penyimpanan yang dia persis. Persis itu ada. Jadi adanya dalam artian kita tahu dia akan selalu ada di sana dalam waktu kapanpun. Kita bisa pastikan informasi yang kita dapatkan ada di dalam sana. Jadi tujuan seperti itu. Database adalah bagian dari sistem, jadi dia bukan pelengkap, tapi dia adalah bagian dari sistem yang bertujuan untuk mengingat. Karena kalau dia nggak bisa mengingat, sistem kita sama aja bohong. Gitu. Sekarang aku mau lanjut langsung ke business case. Misalkan aku punya e-commerce nih. Aku bangun e-commerce yang minimum punya 3 hal. 3 hal apa aja? Nah, di sini aku gambarkan dengan 3 entitas. Ada barang, ada pembeli, ada penjual. Nah, masing-masing ini ngapain sih? Kira-kira coba. Nah, kita tahu bahwa barang itu pasti punya setidaknya beberapa hal yang penting, kayak nama dia. Oh, sorry, jelek ya. Terus ada lagi harganya dia. Lagi kira-kira ya? Barang. Mungkin yang basic ini dulu ya, ada nama dan harganya. Lalu pembeli, ada apa aja sih? Pembeli biasanya kita punya nama dong. Lalu kita mau diantar di mana? Jadi kita punya alamat. Ini hal basicnya. Lalu seller apa? Dia juga punya, sama seperti buyer, dia juga punya nama dan alamat. Nah, dari 3 hal ini, saya mau sistem saya supaya mengerti apa yang bisnis saya lakukan. Coba, kalau dari bisnis seperti ini, kita memetakannya seperti apa dalam database. Nah, di sini kita menggunakan satu pendekatan bahwa mereka semua itu sebenarnya berhubungan antara pembeli, penjual, sama barangnya. Mereka ini berhubungan dalam satu hal, apa? Transaksi. Nah, jadi di saat saya mau membeli, itu akan saya catat siapa yang membeli, siapa yang menjual, tokonya siapa ya, lalu barangnya apa. Jadi minimum dalam sistem e-commerce saya yang paling sederhana, ini contoh paling sederhana, saya setidaknya mencatat transaksi dari 3 hal ini, hubungan dari 3 hal ini. Nah, seperti apa sih? Ini contohnya, kalau teman-teman pernah melihat isi dalam database Oracle, database MySQL, itu mereka menyimpan dalam bentuk tabel. Nah, di sini, ini yang bentuknya garis-garis ke bawah itu adalah kolom, di sini karena bentuk notasi dalam diagram ya. Lalu, kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh ada bagian yang garisnya lebih tebal. Lihat nggak? Ada produk ID, ada buyer ID, ada seller ID. Ini apa sih? Nah, kok kita lihat yang bagian atas dulu ya, yang bagian products, buyers, dan sellers ini, mereka ini kan 3 entitas tadi yang di depan yang berhubungan. Mereka punya informasi rinci mereka punya nama, ini dari produk mereka punya nama, punya harga. Pembeli juga punya nama, punya alamatnya di mana. Penjual punya nama dan alamatnya di mana. Nah, mereka ini sebenarnya berhubungan dalam satu hal, dalam transaksi. Nah, di dalam database relasional, mereka membutuhkan satu tabel lagi untuk menjelaskan transaksinya seperti apa. Nah, gimana cara ngebangunnya sih? Nah, di sini buyers, products, dan sellers ini kita catat semua produk ID-nya di dalam
tabel yang akan mencatat relasi mereka. Jadi di sini kita catat relasi mereka dengan cara mencantumkan ID-nya siapa. Kenapa saya mencantumkan ID-nya aja? Karena saya punya tabel yang terpisah untuk menjelaskan mana yang menjadi tabel master atau tabel referensi data saya, dan mana yang menjadi tabel untuk mencatat transaksi saya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, yang ini adalah untuk, transaksi, yang ini untuk master atau referensi. Nah, jadi suatu saat saya mau menghasilkan data, oke, di hari ini apa sih yang terjadi? Nah, kita bisa mengambil data dengan transaksi jamnya kapan atau harinya kapan, dan kita akan dapat ID-ID dari masing-masing tabel master ini. Kita nggak tahu langsung memang untuk bisa tahu siapa sih yang ngejual nih, siapa sih yang ngejual ini, siapa sih yang ngejual, apa sih barang yang dijual. Kita memang harus mencari ke tabel lain, tapi kita akan punya suatu bentuk skema yang ada relasi dan ada logikalnya, ada hubungan dan ada keterkaitannya. Seperti itu. Nah, lalu dalam tabel kita ini, kita bikin sesuatu, teman-teman perhatikan, ini kan adalah suatu tabel skema ya. Jadi, skema itu pasti. Jadi, ini teman-teman udah bikin di awal nih, saya udah bikin produk, saya udah bikin pembeli, saya udah bikin penjual. Di masa depan, suatu saat tabel ini mau diubah, dia nggak bisa langsung diubah karena dia adalah suatu hal yang dia sudah membuat suatu ketetapan. Oke, pembeli pasti informasinya selalu punya nama, punya alamat, punya bank, kalau di sini ya. Jadi suatu saat di masa depan, tiba-tiba pembeli punya suatu hal yang lain. Itu tidak. Atau dia mau ganti namanya jadi bentuk format lain. Dia tidak bisa langsung diubah. Kenapa? Karena database bentuk seperti ini mewajibkan struktur datanya selalu konsisten dan rigid. Jadi pasti di awal harus selalu seperti ini. Tidak boleh berubah. Oke, seperti itu. Nah, tadi dengan bisnis e-commerce saya, kita bisa menyimpulkan bahwa database itu ada bentuk database relasional. Lalu kita coba ganti ke case untuk sosial media. Sekarang ceritanya kita bayangkan punya bisnis bikin sosial media. Misalkan bikin Facebook ya ceritanya ya. Nah, Facebook ini karena masih baru, jadi masih banyak fitur-fitur yang masih dikembangin, masih berupa ide, jadi belum pasti dibikin, jadi belum jelas apa yang mau terjadi. Tapi yang pasti satu hal, aku mau platform aku ini sangat responsif. Jadi kalau orang ngechat dan hitungan kurang dari detik, orang lain di luar sana langsung dapat chatnya. Dan kalau misalkan lagi nelpon, nggak ada durasi nunggu pokoknya langsung dapat, dia langsung bisa terima. Jadi di sini aku mau dia lebih responsif, dia lebih cepat untuk menghasilkan data yang saya simpan. Aku juga mau data yang dikirim dalam jumlah besar, karena kalau dalam waktu yang misalkan dalam waktu 2 menit aja deh, teman-teman kalau ngechat dalam waktu 2 menit itu kan pasti banyak banget. Jadi kadang apa yang diminta apa yang kita mau simpan itu jadi bisa nggak terkendali karena kita kalau ngechat panjang lagi cerita, nah jadi banyak banget data yang disimpan. Jadi bisnisnya kita harus satu bisa nyimpan datanya besar banget, walaupun bentuknya nggak jelas ya, kayak chat kan kita nggak ada bentukan ya, isinya cuma teks saja. Lalu saya juga mau ini sangat-sangat responsif datanya. Tapi dari segi relasi, kelihatannya saya nggak terlalu butuh banyak karena di dalam sosial media entitas-entitasnya ya terbatas, seperti cuma user. Ya udah, saya mau user A ngobrol sama user B. Tapi yang pentingnya adalah chat yang dikirim oleh user tersebut, seperti itu.
Nah, di situ kita harus memetakan bentuk data seperti apa sih. Nah, kalau teman-teman ingat dengan contoh yang sebelumnya, kita membentuk suatu skema dulu, kita membentuk suatu diagram, kita membentuk suatu struktur untuk bisa menyimpan data. Sedangkan dalam kasus yang sekarang, kita nggak punya gambaran yang pasti seperti apa, karena chat itu dinamis banget. Kita mau nyimpan apa informasi di masa depan, kita nggak bisa gambarkan. Nah, kita di sini menggunakan suatu bentuk penyimpanan data. Ini kalau teman-teman tahu, ini adalah JSON. Kira-kira teman-teman belajar nggak tentang penggunaan format JSON? Belum, Kak, kayaknya. Belum ya? Ada? Belum. Oke. Jadi JSON itu adalah, ini bentuk data yang selalu diawali dengan kurung kerawal, diakhiri kurung kerawal tutup. Isinya adalah string. Jadi teman-teman kalau perhatikan ini, semua notasi kutip 2 yang ada di sebelum titik 2, ini, yang ada di sebelum titik 2, itu adalah key-nya, itu adalah penjelasnya. Dia apa sih? Di sini ada ID, di sini ada sender ID. Jadi ini cuma nama-nama aja, ini adalah key yang aku definisikan. Lalu isi yang sesungguhnya itu apa sih? Nah, isi sesungguhnya itu adalah yang di setelah titik 2. Datang ya warna kuning coba. Yang ada di sini. Ini adalah isinya. Poin tadi adalah key. Ini adalah isinya atau value. Nah, notasi bentuk seperti ini banyak sekali dipakai di banyak sistem, dan umumnya ini dipakai, ini kalau teman-teman ini iseng, buka website Google, atau mungkin buka website apapun, terus teman-teman bongkar-bongkar nih, yang terjadi di belakang tuh kebanyakan data yang dikirim seperti ini. Jadi, data-data yang nggak tahu, apa sih key-nya, lalu isinya apa? Key-nya apa sih, lalu isinya apa? Seperti itu. Jadi ini adalah format yang universal dipakai di dalam komunikasi web. Itu. Jadi ini info tambahan ya. Jadi ini adalah data universal. Dan ternyata format data seperti ini bisa juga dipakai tidak hanya untuk kirim-kiriman dari misalkan Google, dari servernya Google ke dalam komputer kita, ke dalam browser kita, tapi juga dipakai untuk disimpan ke dalam data. Nah, ada beberapa database tertentu yang bisa menyimpan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, itu adalah NoSQL. Jadi, teman-teman, NoSQL itu adalah suatu brand, bukan brand ya, seperti suatu bentuk ya, seperti bentuk database baru yang sekarang tuh lagi hype banget. Nah, kenapa dia hype banget? Karena dia kebetulan cocok dengan tren masa sekarang. Tren masa sekarang kan kita, kalau teman-teman perhatiin, itu banyak banget web apps, banyak banget aplikasi-aplikasi Android, aplikasi Apple, lalu banyak banget aplikasi-aplikasi di dalam website, kayak Tokopedia kan di website, lalu kayak Bukalapak dan teman-temannya, itu semua dalam website kan. Jadi, NoSQL ini kebetulan mendukung bentuk sistem-sistem yang modern di saat ini, seperti itu. Jadi, bentuknya kebetulan cocok dengan masa sekarang. Nah, oke. Lalu jadi pertanyaan nih, kira-kira kan tadi kita lihat ada relasional, saya juga punya NoSQL. Dari dua ini, kira-kira mana sih yang cocok buat ngebikin rumah, bisa seperti itu ya? Cocok untuk buat sistem saya. Nah, aku mau menganalogikan ini tuh seperti gergaji dengan palu. Kalau aku tanya teman-teman, apa yang dibutuhkan untuk membuat rumah? Gergaji atau palu? Jawabannya apa? Pasti jawabannya ya tergantung. Kamu mau bikin rumah dari apa? Rumah dari jerami, atau rumah dari kayu, rumah dari batu bata, rumah dari semen, rumah dari pasir. Jadi tergantung. Nah, sama juga halnya dengan database yang kita akan pakai.
Jadi kalau ditanya, apa yang sebenarnya cocok, itu bukan tentang ini baik, ini buruk, tapi mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan sistem saya. Nah, coba aku jabarkan satu-satu. Ini yang tadi kita lihat ada relational database, itu ada beberapa vendor. Ini yang warna putih ini adalah vendor ya. Ini mungkin nanti teman-teman kalau pernah dengar atau pernah lihat, bisa baca-baca apa aja sih jenis-jenis vendor atau jenis-jenis merek yang relational database. Sekarang kegunaannya, database relasional itu apa sih yang diunggulkan di dalam bentuk seperti itu? Nah, yang pertama, dia punya tabel. Database, kalau dia punya tabel, dia punya struktur, di masa depan kita akan selalu tahu apa sih data yang harus dimasukkan. Kenapa? Karena saya udah jelas. Saya udah definisikan di awal. Saya mau nyimpannya selalu nama, selalu harga. Jelas. Jadi saya punya dua hal yang akan selalu saya catat. Lalu dia juga punya predefined skema. Jadi saya punya bentuk struktur yang jelas dengan bentuk relasinya satu sama lain. Jadi kita punya apa ya? Kita punya suatu ketetapan, kita punya suatu kesepakatan terhadap sistem itu sendiri. Nih, saya mau bikin bisnis Tokopedia, saya mau bentuk yang disimpan tuh datanya seperti ini, seperti itu. Jelas, dan dari awal itu akan selalu serupa atau selalu seperti itu, sehingga mempermudah kita untuk mengembangkan, untuk bikin sistem ke depannya. Nah, lalu ada bagian yang spesifik, khusus ada di bagian database relasional. Itu adalah ideal choice, itu adalah pilihan tepat untuk data-data yang butuh query incentive. Complex query. Jadi data-data yang butuh kompleks query. Contohnya seperti apa? Misalkan saya mau punya sistem perbankan. Misalnya teman-teman tajir banget ya, jadi modal lebih banget, terus tiba-tiba bikin, saya mau bikin bank ala-alaan gitu, jadi bikin bank. Nah, di dalam perbankan, transaksinya itu nggak sesederhana A kirim ke B. Nah, A kirim ke B-nya itu kan mungkin dari level bisnis, saya tahu uang saya berkurang ke dia. Tapi dalam segi sistemnya, nominal itu dicatat dalam bentuk data seperti apa. Nah, itu sangat kompleks, dan kalau ini berhubungan dengan yang pertama, kadang informasi transaksi itu bisa tersebar dalam beberapa tabel. Jadi saya mau transaksi untuk mencatat pengeluaran keluar, saya mau catat uang saya masuknya gimana, itu mungkin bisa dalam tabel yang terpisah, sehingga untuk saya tahu nih kesimpulan berapa sih uang yang saya miliki. Dia harus rangkum semua, dia catat berapa informasi-informasi di berbagai tempat, dia terjemahkan jadi satu, dan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Walaupun outputnya cuma satu, tapi untuk menghitung output yang satu ini sulit karena informasi tersebar di banyak tempat. Nah, kebetulan relasi database yang sifatnya relasi, itu cocok untuk bisnis-bisnis seperti ini. Jadi, kalau mungkin dalam bank itu cenderung menggunakan database seperti apa? Seperti relasi ini. Nah, lalu ini poin yang keempat berhubungan juga dengan yang pertama, dia digunakan untuk strong konsistensi. Jadi saya mau data ke depannya itu akan selalu punya bentuk seperti ini. Nggak akan berubah lagi dan akan selalu seperti ini. Jadi saya punya ketetapan yang jelas. Nah, lalu ada satu poin yang paling penting yang menjadi alasan kenapa saya harus menggunakan database. Jadi ini pertimbangan yang paling penting kenapa saya harus menggunakan database yang sifatnya relasional. Itu adalah ini, yang paling terakhir. Di dalam perbankan, nggak ada tuh yang namanya, uang saya kurang Rp1 nih, uang saya kurang Rp100 nih. Oh, nggak ada. Kalau dalam perbankan, uang sedikit itu kalau secara kolektif, misalkan 1 juta orang, oke 1 juta. Kalau misalnya pakai ada 20 juta, setiap hari ada mungkin
setidaknya 1.000 atau 1.000.000 transaksi. Itu dikali-kali 1 juta kali 1 juta, maupun dengan Rp1, itu nomornya besar sekali. Sehingga saya nggak mau data yang dikirim itu kurang, atau cacat, atau nggak sesuai. Saya nggak mau. Saya nggak peduli dia ngambilnya lebih lama, tapi saya mau data yang dihasilkan selalu betul. Biarin mungkin pengguna akan sedikit nggak suka, aduh kok dapat nilai di ATM saya lama nih, nggak muncul-muncul nih. Tapi saat muncul, katanya bener. Atau teman mau, nih cepet nih, udah hitungan 2 detik muncul, tapi uangnya kurang 500.000. Ya sorry itu saya, aku nggak sih nggak mau ya. Jadi lebih baik datanya muncul sedikit lebih lama, tapi apa yang dimunculkan itu pasti. Sehingga di sini, prioritas yang dilakukan oleh database relasi itu, dia akan memastikan datanya valid. Jadi dia memastikan datanya itu jelas dulu, seperti apa, baru dia menghasilkan ke depannya output-nya seperti apa. Pendekatan dia adalah seperti itu. Nah, lalu untuk tipe yang lainnya, NoSQL. Nah, database NoSQL ini, dia itu, kalau teman-teman perhatikan tadi, ingat nggak disimpan dalam bentuk apa contohnya? Contohnya adalah bentuk JSON. JSON itu punya ciri khas, nih kalau kita balik lagi, teman-teman, ini tuh nggak ada formatnya. Jadi kalau suatu saat nih, ini kan ada titik-titik nih di bawah. Nah, titik-titik ini, kalau suatu saat teman-teman mau kembangin lagi, saya mau tambahin informasi, mungkin game misalkan ya. Misalkan sekarang saya bisa nge-share invitation link di dalam chat aplikasi saya, aplikasi yang tadi dibangun tuh sosial media. Sekarang bisa lo nge-share link buat masuk ke dalam room game yang udah aku buat. Nah, misalnya seperti itu. Berarti kan ada format data lagi yang berubah. Misalkan kayak nama gamenya apa, terus user ID-nya apa mungkin ya. Nah, di sini, JSON ini karena dia dinamis, karena dia fleksibel, dia bisa berkembang kapanpun. Ini kalau kita balik lagi. Di sini, karena saya menggunakan dokumen base sifatnya JSON, itu dia menciptakan hal yang kedua. Skema saya jadi dinamis. Saya nggak menentukan ketetapan bentuk data A, bentuk data B. Pokoknya saya bikin suatu tempat, ya udah terserah. Itu nanti datanya gimana, kita akan berkembang seiring jalannya waktu. Saya pakai sekarang nama doang, lalu ada isinya siapa yang ngechat, isi chatnya apa, terus tadi ada lokasi, ya mungkin untuk sekarang seperti dulu 4. Tapi nanti di masa depan saya mau tambahin lagi, bisa buat invite teman ke dalam game, saya mau bisa share link Instagram misalkan di dalam sosial media itu, jadi bisa nyambung. Nah, itu bisa karena kita menggunakan sifat bentuk database yang mengakomodir hal tersebut. Lalu, di sini ada, teman-teman perhatikan, ada tulisan buat hierarki. Ini kelihatan nggak ya? Coba. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud untuk saya database ini cocok untuk data-data yang berhierarki? Data berhierarki itu seperti apa sih? Misalkan kayak ini. Di sini aku punya informasi mengenai lokasi. Tapi lokasi itu nggak langsung ngasih tahu dia apa nilainya. Dia malah menjelaskan lagi, dikasih lagi kurung kurawal, dikasih lagi kurung kurawal. Ini apa maksudnya? Dia menjelaskan bahwa informasi lokasi itu tersusun atas informasi lainnya. Jadi informasi lokasi itu dia punya sub-informasi. Nah, di sini secara nggak langsung, coba deh aku hapus. Data ini adalah anak data dari yang besar. Nah, kira-kira terbayang nggak? Jadi ada data di dalam data. Nanti kalau teman-teman misalkan, oke, kota, jangan deh, mungkin sekarang jalan. Jalan nanti saya mau turunin lagi nih. Ada lagi informasi dalamnya, ada RT, RW. Bisa. Kita mau bikin jadi street-nya, ada kurung perawal lagi, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu di dalamnya kita jelaskan RT-nya apa, terus ada RW-nya apa.
bisa dalam sana. Kita mau bikin data, dalam data, itu tidak jadi permasalahan ketika kita menggunakan pendekatan database yang NoSQL. Nah, ini jadi keunggulan dia. Data yang bisa bertumpuk. Bedakan dengan yang relasi tadi ya. Relasi tadi berhubungan. Dia nggak punya siapa data di dalamnya, tapi dia berhubungan dengan data yang lainnya. Nah, lalu ini ada nilai jual dari si NoSQL. Ini pedang bermata dua. Karena kamu fleksibel, karena kamu jadi orang yang ya sudahlah, it's okay. Di satu sisi kamu bisa dicap sebagai orang yang pelin-pelan karena kamu tidak punya suatu hal yang jelas, kamu jadi seperti kurang berprinsip seperti itu. Nah, di sini terjadi juga di dalam database NoSQL karena kita tidak menjelaskan data yang kaku, kita tidak menjelaskan data yang jelas. Ketika kita butuh sesuatu informasi yang pasti ada, bisa saja tidak ada. Kenapa? Karena tidak konsisten. Jadi data A punya, data B nggak punya. Bisa saja. Itu tidak salah secara database, karena database-nya NoSQL memang bertujuan untuk bisa mengakomodir perbedaan antara data A dan data B, jadi formatnya berbeda, mereka bisa terima. Tapi kekurangan adalah saat saya mau mencari sesuatu di yang A, bisa saja tidak ada di B. Seperti itu. Lalu, yang juga jadi nilai pentingnya di NoSQL adalah ini. Mindset pertamanya, ini pertimbangan yang tadi relasi kan dia datanya valid. Nah, sedangkan kalau si NoSQL, ini nilai jual nomor satunya. Saya mau pakai database NoSQL ketika prioritasnya adalah ini. Apa sih maksudnya? Saya mau data yang saya cari selalu ada. Itu terserah mau dia nggak valid, bukan nggak valid, maksudnya mau dia expire udah sehari atau dia sebenarnya temporary, yang penting datanya ada dulu. Karena kalau datanya nggak ada, misalkan kayak di Google deh, Google kalau tiba-tiba lambang logo Google yang nggak ada nih, si tulisan GOOGLE-nya, itu kan image. Kalau misalkan itu nggak ada, kita kan ngeliat, ini website beneran Google nggak sih kok bentuknya kotak icon gini ya? Nah, saya nggak peduli itu, aduh gambar Google-nya ini yang udah dibuat seminggu yang lalu, ya nggak permasalahan, yang penting muncul dulu ada informasi itu. Saya butuh informasi yang dimunculkan dulu. Saya butuh informasi lebih penting, lebih cepat muncul dibanding informasi itu pasti berdasarkan apa yang saya minta. Yang penting tersedia dulu. Nah, disinilah jadi pertimbangan paling besarnya dari NoSQL. Saya mau data yang diberikan kepada saya itu cepat. Beda dengan relasi. Ya udah, saya benar deh, saya lama dulu, tapi saya ketika kasih pasti benar. Dan ini apa yang kamu minta benar-benar di hari ini adalah hasil hari ini gitu. Tujuannya berbeda nih. Yang satu untuk menghasilkan data yang cepat, yang satu untuk menghasilkan data yang pasti sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan oleh bisnis. Seperti itu. Lalu ini nilai jual nomor 2-nya. Dia bisa di-scale. Jadi memang karena database ini didesain untuk bisa beradaptasi, jadi dia punya tendensi untuk bisa berkembang. Jadi kalau ini dari segi arsitektur sih agak sedikit teknis-teknis, tapi pokoknya database NoSQL itu karena dia nyimpennya ke dalam bentuk JSON, dia bisa membagi kepala-kepalanya itu dalam berbagai tempat. Misalkan aku punya apa ya, ada contoh nggak ya? Misalkan ada, aku punya server 1, aku punya server 2. Nah, beban untuk mencari datanya ini bisa oke, saya mau simpen datanya di sini aja, satu lagi simpen di sini. Tidak digandakan, tapi saat mereka mencari, saat ada yang ketemu, akan langsung diberikan. Jadi, prioritasnya adalah supaya sistemnya itu bisa berkembang lebih cepat. Seperti itu. Nah, database NoSQL ini, dia karena sudah dibangun dengan mindset seperti itu, dia sangat cocok untuk berkembang. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sebentar ya, aku minum dulu.
Jadi, kesimpulannya adalah ketika kita butuh suatu hal yang pasti, saya udah tahu bisnisnya seperti apa, saya butuh sesuatu yang konsisten. Saya akan menggunakan data yang seperti ini. Saya akan menggunakan data yang punya hubungan dengan bentuk yang pasti, dengan bentuk kompleks, cara mendapatkan datanya kompleks, saya lebih cocok untuk menggunakan data yang sifatnya relasional. Tapi ketika saya butuh untuk aplikasi, saya mau datanya itu cepat tersimpan dan cepat diambil. Datanya nggak real time, datanya nggak sesuai dengan masa sekarang, nggak apa-apa. Yang penting saya mau datanya langsung muncul dulu. Seperti itu. Itu saya gunakan apa? Saya gunakan NoSQL. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman tanya, kira-kira di dalam bekerja nanti, karirnya seperti apa sih untuk data? Nah, di sini ada 3 pekerjaan yang aku ambil, contohnya yang paling, ya, yang mana mereka langsung berhubungan dengan bisnisnya itu sendiri. Jadi, ini kan aku kan IT consultant, jadi bukan sebagai pengguna sistem ya, tapi aku lebih ke arah orang yang memberikan saran, aku yang memberikan advice kepada pengguna, kepada klien, kepada bisnis itu sendiri, tapi aku bukan orang yang di dalam bisnis itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dalam bisnis itu sendiri, pekerjaannya seperti apa sih? Nah, itu ada 3. Yang pertama, sebagai data engineers. Jadi, kalau di sini, teman-teman tuh berperan sebagai orang yang merancang. Ini nggak kelihatan ya, sorry. Teman-teman sebagai orang yang merancang dan juga akan nanti mengawasi, bukan menerjemahkan atau menginterpretasikan, tapi membuat. Misalkan ada bisnis, ini gimana ya bikin datanya seperti yang tadi? Nah, itu adalah tugas dari data architects. Jadi, dia yang akan bikin, ini bentuk strukturnya seperti ini, skemanya seperti ini, dia punya kolom apa aja, dia punya relasi seperti apa aja, lalu dia bisa nge-propose, oke, kalau data seperti ini, lebih baik disimpan dalam bentuk seperti ini, seperti itu. Nah, itu tugasnya siapa? Itu ada tugasnya data engineers. Jadi, mereka yang akan merancang data-data yang akan masuk dalam sistem nantinya. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Lalu, untuk yang kedua, nah, ini cukup populer di saat sekarang karena ada hubungannya dengan big data. Jadi, ketika data-data yang kita simpan itu kita mau gunakan lagi, kita bisa dapat informasi. Misalkan kayak Tokopedia tadi misalnya ya, aku bikin suatu hal di mana user-user yang sudah berlangganan 1 tahun dengan pembelanjaan barang game misalkan, dia dapat bonus uh, konsol misalkan, dia dikasih Nintendo Switch. Ceritanya seperti itu. Nah, gimana cara saya tahu user mana aja yang suka beli game, user mana aja yang selama 1 tahun itu belanjanya memang di atas nominal yang saya tentukan, misalkan di atas 1 juta per bulan, itu bisa. Nah, ini adalah tugas dari data scientist. Mereka akan mengumpulkan nih saya akan meracik kumpulan-kumpulan data dari data yang sudah dibuat dan ya, dari awal data sudah ditentukan, lalu diisi oleh sistem kan, sering berjalan waktu, oke ada transaksi. Nah, ketika ada butuh sesuatu informasi, data scientist ini akan melihat, saya akan bikin racikan rangkuman apa sih yang jadi tren, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi hype untuk di zaman sekarang di proses bisnis saya. Jadi saya tahu nih orang-orang tertentu tuh lagi ngapain sih? Kok orang-orang ini kok jadi nggak menggunakan aplikasi saya, tapi lebih banyak yang beli barang-barang ini. Ini barang apa sih? Nah, informasi-informasi rangkuman tadi dibuat, dirancang oleh data scientist. Mereka membuat suatu bentuk apa ya, rumus, kayak carilah pembeli terbanyak misalkan, atau carilah rata-rata pembelian per bulan atau per tahun. Kita bikin rancangan-rancangan seperti itu supaya bisa diterjemahkan oleh orang yang setelahnya. Di dalam karir yang
setelah ini data analis, dia sebagai penganalisis data yang sudah dirangkum, data yang sudah dibikin suatu rumus, data yang dibikin dari suatu laporan, itu akan diberikan kepada data analis untuk diterjemahkan. Apa sih langkah yang akan saya ambil? Oke, saya melihat dari laporan data scientist sebelumnya, data-data itu menunjukkan bahwa pembelian game itu meningkat ketika pandemi. Kenapa? Karena mungkin orang nggak bisa jual, nggak bisa keluar buat main, jadi mungkin mereka beli seperti itu. Nah, saya akan ngapain sih? Nah, langkah-langkah selanjutnya, kesimpulan dari bisnis, lalu tindakan-tindakan sifatnya seperti visionari, itu dilakukan oleh data analis. Kayaknya kita harus membuat ini deh. Nih, saya terjemahkan informasi yang sudah dirangkum sebelumnya menjadi informasi yang jelas untuk dilakukan di proses bisnis. Kalau misalkan ya, ini data scientist langsung ngomong ke CEO, saya laporkan ke bos, halo Pak, saya mau cerita nih, ternyata rata-rata pembelian segini. Oke, lalu orang banyak beli ini. Oke, nah mungkin masih belum paham apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah peran dari data analis. Mereka menerjemahkan data yang sudah dikirim tadi, data-data informasi yang dikirim tadi, lalu bisa dipresentasikan dalam bentuk bisnis. Mereka seperti analis ya, jadi mereka menerjemahkan data yang sudah dirangkum, seperti itu. Oke, di sini mungkin untuk quotes penutupnya, jadi ketika kita tahu data apa yang harus kita manage, dari bagaimana cara nge-manage-nya, kita bisa mengatur bisnis yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi kalau teman-teman nih, misalkan inisiatif saya mau bikin jualan sanitizer misalkan sekarang, ternyata dari cara ngerangkum data teman-teman bagus, terus teman-teman punya finding, ternyata di daerah sini belum ada yang jual nih, kok di sini lebih banyak penjualan nih. Teman-teman tiba-tiba bisa berkembang di tengah-tengah orang tuh lagi kesulitan bisnis, kayak maaf ya, PHK, teman-teman malah justru bisa berkembang karena teman-teman bisa dapat informasi itu dari data yang teman-teman udah punya. Seperti itu. Jadi harapannya dengan teman-teman bisa menentukan apa sih database yang harus saya bangun dan seperti apa cara nge-maintain-nya, teman-teman bisa ngebentuk bisnis teman-teman sendiri, atau bahkan kalau dalam kasus aku bisa nge-consult apa sih harus diambil untuk dari tindakan bisnisnya. Oke, sekian presentasinya. Terima kasih. Oke, Dita, boleh diambil Terima kasih, lagi. Kak. Terima kasih. Thank you, untuk Kak. Kak Terima kasih, Adong. Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Iya. Baik, terima kasih untuk Kak Adong.